when somebody loved me. Everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me. Through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan yang seperti kalian lihat di awal tadi, video TikTok tadi, ya mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu atau mungkin sebagian dari kalian mungkin belum tahu. Nah di sini video TikTok tadi tuh cukup ramai diperbincangkan di kalangan TikTokers ataupun di Twitter juga udah mulai ramai ya tentang seorang adik yang kehilangan kakaknya udah 3 tahun nggak ketemu. Ya cukup jujur aku sedih banget sih, kayak terharu banget dan emosional banget nonton video itu. Dan mungkin kalau kalian penasaran gimana ceritanya, kronologisnya kok bisa 3 tahun sampai sekarang belum ketemu, kalian tonton terus video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan yang pasti subscribe agar aku terus bisa semangat bikin video. Dan langsung aja tanpa bertele-tele, langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelumnya aku cuma mau ngasih tahu bahwa video yang aku buat ini nggak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin pure ngasih tahu informasi ke kalian dan mungkin bisa sedikit membantu agar cepat ketemu. Amin. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai ke kronologisnya. Jadi informasi yang aku dapat ini dari Twitternya adiknya bernama Nadia Safira atau di @nadiasyalalala. Dan jadi semua ini bermula ketika si abangnya bernama Kevin Kenzona atau yang lebih dikenal dengan nama Agam berangkat dari Palembang pada tanggal 6 September 2017 menggunakan pesawat terbang bersama kelima teman yang lainnya. Jadi mereka berangkat bareng-bareng total 6 orang termasuk Agam. Nah setelah mereka sampai, Agam dan kelima orang temannya itu mampir ke rumah tantenya Agam yang berada di Tangerang. Nah mereka mampir untuk meminjam 3 motor. Jadi satu motor itu buat boncengan 2 orang. Nah motornya itu ada Jupiter MX, ada Honda Vario, dan NMAX. Jadi mereka minjem motor untuk perjalanan mereka mengelilingi kota-kota tersebut yang udah direncanain. Agam menggunakan motor Vario bersama temannya. Mereka jalan-jalan ke kota Bandung, ke Kuningan, Cirebon di Jawa Barat, dan Pemalang di Jawa Tengah. Dan mereka sama sekali nggak naik gunung atau apapun itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya menggunakan motor tadi menuju dari Cirebon ke Garut. Nah di Garut itu mereka sempat nginep di salah satu rumah Aji yang merupakan salah satu pengusaha pengolahan kulit asal Palembang. Lalu di tanggal 14 September 2017, Agam sempat ngasih tahu kalau besok bakal balik ke Palembang. Tapi besokannya, tepat di tanggal 15 September 2017, di mana itu hari Agam menghilang bersama teman-temannya dan nggak bisa dihubungi. Udah dikabarin balik tapi emang bener-bener lost contact. Bahkan sosial media, telepon juga nggak aktif termasuk teman-teman yang lainnya. Motor pun juga nggak jelas kemana keberadaannya. Nah pada hari itu orang tuanya langsung menghubungi Polres dan Polda setempat untuk menyatakan berita kehilangan. Polda Jabar telah menyebarkan laporan kehilangan ke Polres dan Polsek jajaran, terutama di Kabupaten Garut, di mana lokasi terakhir Agam bersama temannya. Bahkan sampai di tahun 2020 sekarang ini masih belum ada tanda-tanda keberadaan Agam bersama temannya. Bahkan sosial media, telepon juga sampai sekarang udah nggak aktif, bener-bener lost contact selama 3 tahun. I don't know mereka kemana, semoga tetap stay safe terus sih. Mereka juga sempat ngecek rekaman CCTV atau nanya anak IT untuk melacak keberadaan Agam bersama teman-temannya, tapi
hasilnya tuh nihil, nggak ditemukan apa-apa. Nah, di tahun 2018 mereka sempat menemukan kalau keberadaan mereka tuh di Jawa Tengah. Namun karena Jawa Tengah itu luas, makanya ya susah untuk menemukan keberadaannya. Ya semoga cepat ditemukan. Amin. Lalu di sini adiknya sempat nge-share, siapa tahu kalian menemukan kakaknya si Agam bersama teman-temannya dengan ciri-ciri si Agamnya itu tinggi badan sekitar 170 cm dengan warna kulit sawo matang dan ada tanda tahi lala di dagunya. Dagunya sedikit lancip dan wajahnya sedikit berjerawat. So bagi kalian yang mungkin pernah lihat atau mungkin tahu atau yang berhubungan dengan informasi mereka, kalian boleh kontak si adiknya. Itu sangat berguna banget dalam proses penyelidikan. Semoga sih ketemu dan tidak terjadi apa-apa sih. Itu harapan aku dan semuanya kan. So, kalau misalkan kita bicara tentang opini dan komentar orang-orang, pasti banyak mereka yang berpendapat dan berspekulasi tentang masalah ini. Karena ya wajar, karena ini udah 3 tahun dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan. Jadi banyak yang menyatakan ini itu. Jadi ya ini cuma sekedar komentar, so jangan dianggap serius atau diambil langsung gitu loh. Nah, ini ada komentar yang menyebutkan kalau sebenarnya mereka itu masih hidup, tapi mereka udah dihipnotis, udah dicuci otak gitu, dan menjadi pekerja di hutan kelapa sawit, bukan di Indonesia. Dan di hutan itu dia tinggal di rumah cat putih. Katanya seperti itu ya, kita nggak tahu kebenarannya ataukah cuma mereka mendebak-debak, I don't know. Lalu juga ada yang mengatakan kalau adiknya minta tolong ke Lampengan, tempat di mana mereka pergi dari situ. Terus juga ada yang bilang kalau mereka tinggal di rumah cat putih kapur. Sebenarnya ada apa sih dengan rumah putih? Kalian bisa komen kalau misalkan kalian ngerti atau mungkin kalian punya indera keenam, komen di bawah supaya aku tahu. Lalu juga ada yang komentar bahwa mungkin mereka ikut Hinet, itu kayak suatu perusahaan yang dimana kayak mempromosikan suatu produk yang gak jelas katanya. Tapi sebelum kita gabung, kita harus membeli produknya, dimintai duit dari range 7-10 juta. Dan katanya untuk keluar dari situ tuh susah. Kalau syukur-syukur kalau bisa kabur. Dan katanya ada yang mengawasi, jadi anggota lama mengawasi anggota baru. Jadi kayaknya ketat banget. Tapi aku nggak tahu, kalau misalkan kalian tahu Hinet atau MLM atau sejenis-sejenisnya, bisa komen. Aku kurang ngerti sih tentang hal-hal seperti itu. Lalu juga ada yang berkomentar, ini kayak anak indigo yang bisa menerka-nerka gitu kan. Jadi katanya abangnya dan teman-temannya masih hidup, mereka berada di hutan lengkap dengan peralatannya. Dan katanya salah satu mereka ada yang pakai baju kuning, sementara si abangnya yaitu Agam pakai baju hitam. Kayak I don't know, ya percaya nggak percaya sih guys tentang hal-hal seperti itu. Ya tinggal balik ke kitanya sendiri sih mau percaya atau enggak. Lalu mungkin yang rada perlu diselidiki atau ditanya-tanya lebih lanjut soal si mereka yang nginep di salah satu rumah Aji yang merupakan pengusaha pengolahan kulit. Mungkin bisa digali lebih lanjut gimana-gimananya. Siapa tahu dia tahu soal informasi keberadaan mereka. Who knows? Lalu juga banyak yang komentar kalau mungkin mereka dibawa makhluk tak kasat mata masuk ke dunia lain, atau mungkin mereka ikut organisasi-organisasi I don't know something gitu. Ya, so apapun itu yang opini-opini bersifat negatif jangan dihiraukan, kita ambil positifnya. Karena kalau misalkan kita ngambil positifnya, pasti kita ikutan terbawa positif dan kayak nggak was-was, nggak khawatir, nggak aneh-aneh gitu loh guys. Jadi ya stay positif aja sih saran aku. Oke guys, jadi mungkin segitu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. So bagi kalian mungkin yang tahu atau mungkin pernah dengar atau mungkin yang punya informasi yang berkaitan dengan mereka, bisa tolong komen di bawah atau mungkin langsung menghubungi adiknya. Dan ini berita yang sangat menyedihkan, jujur aku sempat kayak meneteskan air mata ketika ngelihat videonya TikTok tadi. Kayak apa ya, aku merasakan apa yang dia rasakan sih. Karena wajar aja udah 3 tahun bener-bener kita nggak tahu kabarnya, bahkan masih hidup ataupun tidak kita juga nggak tahu. So semoga, aku berharapnya mereka tetap dalam keadaan aman, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terjadi
hal-hal sedikit pun terhadap mereka. Pokoknya semoga mereka tetap aman walaupun kita nggak tahu keberadaannya. Amin. Dan kalian harus berdoa karena doa orang banyak itu dapat membantu mereka dan Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Oke guys, jadi terima kasih untuk kalian yang udah nonton dari awal ke akhir. Semangat terus untuk adiknya si Nadia. Semoga kakaknya cepat ketemu sama teman-temannya. Kalian harus tetap sabar dan jangan lupa terus berdoa sama Allah meminta petunjuk dan semoga diberi kesabaran dalam menghadapi ini semua. Karena pasti semua orang mengalami masalah yang berbeda-beda. Dan thank you so much for watching and I'll see you in my video. Oh ya, sebelumnya kalau kalian punya ide atau saran atau kritik atau mungkin aku ketinggalan sesuatu boleh banget komen di bawah. Atau mungkin ada ide kak, tolong dong bahas ini, komen. Aku akan mencoba untuk menyetujui requestan kalian. Dan terima kasih ya, selamat malam, bye.